Pemirsa, Polda Metro Jaya resmi menetapkan mantan Menteri Pemuda dan juga Olahraga Roy Suryo dan juga 7 orang lainnya sebagai tersangka atas kasus tudingan ijazah palsu terhadap mantan Presiden ke-7 Joko Widodo. Penetapan ini dilakukan usai penyidik melewati rangkaian asistensi dan juga gelaran perkara. Polda Metro Jaya resmi menetapkan 8 orang sebagai tersangka dalam kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Salah satu tersangka yaitu mantan Menteri Pemuda dan juga Olahraga Roy Suryo. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suheri mengungkapkan 8 tersangka terbagi dalam 2 klaster. Klaster pertama ada 5 orang tersangka, yaitu Eki Sujana, Kurnia Trirohyani, Damai Hari Lubis, Rustam Effendi, dan Muhammad Rizal Fadilah. Sedangkan klaster kedua terdapat 3 orang tersangka, yaitu Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Tifauziah alias Dr. Tifa. Setelah penyidik Polda Metro Jaya memeriksa 130 saksi dan 22 ahli yang berasal dari berbagai bidang, menurut Kapolda penetapan status tersangka dilakukan usai penyidik melakukan gelar perkara secara ilmiah dan komprehensi sebelum menetapkan Roy Suryo dan 7 orang lainnya sebagai tersangka. Dari hasil gelar perkara, penyidik menyimpulkan 8 tersangka telah menyebabkan tuduhan palsu dan juga memanipulasi dokumen ijazah dengan metode yang tidak ilmiah. Setelah menetapkan tersangka ini, Polda akan memanggil ke-8 tersangka untuk dilakukan proses penyidikan dan juga meminta klarifikasi atas pasal yang disangkakan oleh para tersangka. Itu saja yang dapat disampaikan ya. Tersangka dari versi pertama yang terdiri atas nama ES, KTR, MRF, RE, dan DHL. Untuk tersangka dari klaster ini dikenakan pasal 310 dan atau pasal 311 dan atau pasal 160 KUHP dan atau pasal 27A junto pasal 45 ayat 4 dan atau pasal 28 ayat 2 junto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE. Untuk klaster kedua, ada 3 orang yang akan ditetapkan sebagai tersangka, antara lain atas nama RS, RHS, dan TT. Tersangka pada klaster 2 dikenakan pasal 310 dan atau pasal 311 KUHP dan atau pasal 32 ayat 1 junto pasal 48 ayat 1 dan atau pasal 35 junto pasal 51 ayat 1 dan atau pasal 27A junto pasal 45 ayat 4 dan atau pasal 28 ayat 2 junto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE. Kasus ini berasal dari laporan Presiden Jokowi terkait dugaan fitnah dan juga manipulasi data ijazah palsu yang viral di media sosial. Dalam laporan tersebut, Presiden melaporkan 12 nama, namun penyidik hanya menetapkan 8 tersangka.